Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas Biologi C 2021, akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pemodelan penguapan air pada tanaman atau transpirasi pada tanaman sebagai salah satu tugas mata kuliah biomodeling dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wahyu Surakusuma MT dan Ibu Dr. Haja Dia Kusumawati. Sebelum memulai simulasi pembuatan model penguapan air pada tumbuhan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9. Ada saya sendiri, Dini Indriani, kemudian ada rekan saya, Fatan Ahmad Fadil, kemudian ada rekan saya, Siti Sofia. Untuk selanjutnya ada table of content atau konten yang akan dibawakan pada video kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada formulasi masalah, lalu ada causal loop, kemudian ada black box, lalu ada simulasi power sim, kemudian ada validasi sistem, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, proses transpirasi adalah proses kehilangan air karena penguapan melalui bagian dalam tubuh tanaman, yaitu air yang diserap oleh akar-akar tanaman yang dipergunakan untuk membentuk jaringan tanaman dan kemudian dilepaskan melalui daun ke atmosfer, menurut Purba 2011. Bila daun mempunyai kandungan air yang cukup, maka laju transpirasi bergantung pada selisih antara konsentrasi molekul uap air di dalam rongga antar sel di daun dengan konsentrasi molekul uap air di udara. Maka kelembaban udara akan berpengaruh pada proses transpirasi. Suhu juga termasuk pengaruh dari transpirasi, yaitu dengan naiknya suhu dari 18 derajat Fahrenheit sampai 20 derajat Fahrenheit cenderung untuk meningkatkan penguapan air sebesar 2 kali lipat dan sangat mempengaruhi tekanan turgor secara sistematis menurut Loveless tahun 1991. Dan selanjutnya ada formulasi masalah. Dalam formulasi masalah ada tujuan, kemudian formulasi masalahnya, lalu komponen dari sistemnya. Adapun tujuan dari pemodelan penguapan air pada tumbuhan ini yaitu mengidentifikasi penguapan air pada tumbuhan atau transpirasi. Lalu formulasi masalahnya adalah jumlah air yang terdapat pada tumbuhan, yaitu air yang diserap oleh akar dikurangi uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Adapun komponen dari sistemnya ada tingkat penyerapan akar, luas permukaan akar, kelembapan tanah, tingkat penguapan, luas permukaan daun, suhu dan intensitas cahaya. Adapun subsistem yang digunakan adalah jumlah air yang ada pada tanaman. Yang selanjutnya adalah causal loop atau hubungan sebab akibat pada proses transpirasi atau penguapan air pada tumbuhan. Yang selanjutnya ada black box, yaitu hubungan antara komponen-komponen yang terdapat pada proses transpirasi atau penguapan air pada tanaman. Yang selanjutnya akan ada simulasi power sim. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan model simulasi transpirasi pada tanaman menggunakan power sim dengan simulasi menggunakan slider. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan pemodelan transpirasi tanaman di power sim. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi power sim-nya. Bisa terlihat di bawah sini yaitu Power Sim Studio 10. Kita buka. Setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Kita close. Setelah pemberitahuan tersebut di-close, untuk membuat pemodelan yang pertama adalah membuat kotak dengan sebagai subsistem dengan mengklik icon tool creating a level di sini. Kita buat kotak di sebelah sini. Apabila sudah, untuk membuat input dan output kita buat dengan mengklik icon tool creating a flow with red di toolbar ini, diletakkan di sebelah kanan dan kiri.
Apabila sudah dibuat untuk data input dan output, selanjutnya kita buat komponen yang akan mempengaruhi subsistem dengan mengklik tanda belah ketupat pada icon toolbar, yaitu ini atau bisa disebut juga dengan konstanta. Setelah semua konstanta atau komponen dari subsistem kita buat, lalu kita beri nama setiap komponen dan subsistem yang kita telah buat. Setelah semua komponen dan subsistem dinamai, langkah selanjutnya adalah menghubungkan komponen dengan subsistem dengan mengklik tool creating a link di icon ini.
Setelah semua komponen dan subsistem dihubungkan menggunakan tool Creating a Link, selanjutnya adalah memasukkan angka-angka ke dalam setiap komponen. Jangan lupa masukkan juga satuannya dengan mengklik 2 kali di bagian tengah komponen atau subsistem. Setelah semua angka dimasukkan, baik di bagian subsistem ataupun komponennya, yang selanjutnya adalah mengkalikan semua komponen yang mempengaruhi di tingkat penyerapan akar, tingkat penguapan, lalu air yang diserap oleh akar, dan uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan dengan cara mengklik 2 kali pada icon belah ketupat atau konstanta. Untuk perkalian, kita gunakan tanda bintang. Kemudian di-apply, lalu di-OK. Hal yang sama dilakukan di tingkat penguapan, uap air yang dikeluarkan, dan air yang diserap oleh akar. Untuk tingkat penguapan dan tingkat penyerapan akar, satuannya adalah persen. Setelah semua komponen diisi angka dan subsistem juga diisi angka, langkah selanjutnya adalah mengubah variabel type-nya menjadi permanen dan akan muncul tanda pin pada komponen. Hal yang sama dilakukan pada setiap komponen. Untuk yang pertama, kita lakukan di luas permukaan akar dengan cara mengkliknya 2 kali.
lalu kita buka di menu Advance. Lalu di bagian variable type-nya itu konstan, kita klik permanen seperti ini, lalu apply dan oke. Kemudian akan muncul tanda pin seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kelembapan tanah, luas permukaan eh, daun, lalu suhu dan intensitas cahaya. Setelah eh, variabel type-nya diubah, langkah selanjutnya adalah mengubah time measurement dengan mengklik icon setting pada menu bar, lalu ke time measurement. Klik icon ini, lalu ke menu time measurement. Nah, karena kita akan mengamati perubahannya setiap jam, untuk time unit name-nya kita ubah menjadi hour, lalu time unit S-nya menjadi hours, yang ininya kita ubah menjadi 1. Kemudian apply, lalu oke. Hal tersebut dilakukan karena kita ingin mengetahui air yang diserap akar dan diuapkan daun berapa banyak pada skala jam atau hour. Setelah itu, semua pengaturan pada komponen selesai. Selanjutnya adalah memsimulasikannya menggunakan slider. Untuk simulasi menggunakan slider, kita klik icon ini, activate tool for creating a slider. Kita buat kotak slider sebanyak komponen yang kita gunakan. Dalam simulasi ini, komponen yang digunakan ada 5, yaitu luas permukaan akar, kelembapan tanah, luas permukaan daun, suhu, serta intensitas cahaya. Oleh karena itu, kita membuat kotak slider sebanyak 5 buah. Untuk mengetahui nilai setiap komponen, maka kita drag komponen itu ke dalam kotak slider seperti ini.
Setelah komponen di-drag pada kotak slider, kemudian diatur value axis-nya dengan mengklik 2 kali pada kotak slider, seperti ini. Lalu kita buka value axis-nya, mengubah nilai minimumnya menjadi 3%, lalu maksimumnya 10%, minor unitnya 0,05, lalu major unitnya menjadi 0,5. Kemudian di-apply, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama kepada kotak slider lain di kelembapan tanah, terus permukaan daun, suhu, serta intensitas cahaya. Langkah selanjutnya adalah mengubah stop time dengan mengklik simulation pada toolbar, lalu ke simulation setting. Untuk ini start time-nya di 0, lalu stop time-nya di 24. Karena kita mengamati selama 1 hari, lalu custom-nya itu kita ubah menjadi 300 untuk kecepatan running pada slidernya. Kita apply, lalu oke. Setelah selesai membuat simulasi slider, kemudian waktunya membuat grafik time graph atau grafik waktu sebanyak 3 buah, yaitu jumlah air yang diserap oleh akar, dan uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Untuk grafik waktu atau time graph, kita cari di toolbar dengan bentuk seperti ini. Kita buat 3. Setelah itu kita drag komponen yang akan diletakkan di time graphic, yaitu jumlah air, kemudian air yang diserap oleh akar, dan uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Setelah dibuat grafik waktu atau time graph, dibuat juga table time dengan mengklik icon time table, lalu mendrag jumlah air yang diserap oleh akar, dan air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Untuk tabel waktunya kita gunakan ini yang ada di toolbar. Kita buat. Lalu kita drag jumlah air seperti grafik waktu, kemudian air yang diserap oleh akar, dan uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Untuk tampilannya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita agar indah dipandang.
Selanjutnya yaitu memulai simulasi dengan mengatur setiap komponen pada slider dan mengklik play untuk melihat perubahan pada pemodelan transpirasi pada tumbuhan. Kita atur luas permukaan akarnya di 60, lalu kelembapan tanahnya di 5. Oh, mohon maaf, ini di 6%, kemudian kelembapan tanah di 5%, lalu luas permukaan daun di 4%, intensitas cahayanya di 6%, lalu suhunya di 6%. Setelah itu kita coba simulasikan dengan mengklik tombol play di sebelah kiri atas. Setelah diklik tombol play, kita dapat melihat perubahan-perubahan berdasarkan apa yang telah kita sesuaikan di slider dengan menentukan luas permukaan akar, kelembapan tanah, suhu, intensitas cahaya, dan luas permukaan daun. Akan dilihat perbedaannya di tabel waktu yang saya tunjukkan ini. Kemudian untuk melihat grafiknya naik atau turun, kita bisa melihatnya di grafik waktu jumlah air yang diserap oleh akar, dan uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Nah, untuk kesimpulannya, apabila luas permukaan akar dan kelembapan tanahnya besar, maka akan berpengaruh positif kepada tingkat penyerapan akar. Nah, tingkat penyerapan akar ini akan berpengaruh positif pada air yang diserap oleh akar dan juga jumlah air yang ada pada tumbuhan. Kemudian, apabila luas permukaan daun, suhu, dan intensitas cahaya juga berpengaruh positif terhadap tingkat penguapan. Nah, tingkat penguapan ini akan berpengaruh positif juga pada uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Sekian tutorial eh, pemodelan transpirasi pada tumbuhan oleh kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan simulasi menggunakan aplikasi PowerSim, kemudian kita akan melanjutkan dengan uji validasi menggunakan metode MAPE atau Mean Absolute Percent Error, di mana metode ini tujuannya untuk memberi petunjuk seberapa besar kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari series yang digunakan pada simulasi. Nah, berdasarkan pendapat Lewis tahun 1982 yang menjelaskan bahwa nilai MAPE atau Mean Absolute Percent Error ini dapat ditafsirkan ke dalam 4 kategori, yaitu kurang dari 10%, yang berarti simulasinya itu sangat akurat, kemudian 10 hingga 20% itu berarti baik, 20 hingga 50% itu berarti wajar, dan lebih dari 50% berarti simulasinya tidak akurat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa nilai untuk digunakan dalam uji validasi metode MAPE. Yang pertama, ini ada nilai aktual yang disimbolkan dengan huruf A. Nilai aktual ini kita peroleh ketika kita di lapangan atau ini merupakan data primer yang didapatkan atau data nyata kenyataannya. Kemudian di sini ada data atau nilai simulasi yang disimbolkan dengan S, itu nilai yang diperoleh dari simulasi yang telah kita lakukan menggunakan aplikasi PowerSim. Kemudian di sini ada nilai error, yang mana nilai error ini didapatkan dari nilai aktual yang dikurangi dengan nilai simulasi. Dan didapatkanlah data seperti ini. Kemudian di sini ada nilai absolute error, yang mana nilai absolute error ini merupakan nilai mutlak dari nilai error yang ini. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai absolute error-nya, kita dapat lanjutkan untuk mencari nilai absolute error dibagi nilai aktual, yang mana nilainya ini merupakan nilai mutlak, sehingga nanti nilainya itu akan berupa angka positif, dan
didapatkanlah data-data seperti ini. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data seperti ini, kita dapat melanjutkannya dengan cara menjumlahkan sehingga mendapatkan total nilai dari seluruh data yang kita gunakan. Untuk data ini kita menggunakan eee, sebanyak 24 data, sehingga ketika ditotal itu kita mendapatkan nilai sebesar 0,51 sekian. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai total ini, bisa kita lanjutkan dengan mencari nilai MAPE-nya, di mana nilai MAPE-nya ini rumusnya itu kita eee, nilai total yang sudah kita dapatkan 0,51 sekian ini kita bagi dengan banyaknya data yang kita gunakan. Karena di sini tadi kita menggunakannya sebanyak 24 data, maka 0,51 sekiannya itu kita bagi 24 dan dikalikan 100% seperti rumus yang ada di sini. Nah, kenapa dikali 100%? Itu karena supaya data atau nilai yang kita peroleh itu merupakan persentase, sehingga dapat diketahui bahwa nilai MAPE-nya ini adalah sebesar 2,16% atau dapat kita simpulkan bahwa simulasi yang kita lakukan itu datanya sangat akurat karena kurang dari 10%.